Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dari Pendidikan Biologi 3 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang fisiologi darah dan sistem sirkulasi. Darah merupakan cairan tubuh yang sangat penting dan harus selalu tersedia dalam jumlah yang cukup. Berkurangnya cairan darah dalam tubuh dapat menyebabkan gangguan fisiologi. Darah dalam sistem sirkulasi merupakan komponen fisiologis yang menjadi penyokong substansi, reproduksi, dan sistem-sistem lainnya. Fungsi sistem sirkulasi yang pertama itu berperan penting dalam penyebaran panas tubuh, memastikan terpenuhinya kebutuhan akan sari makanan dan oksigen, juga pembuangan zat sisa metabolisme dari tubuh. Yang ketiga itu menyebarkan kekuatan. Fungsi darah yang pertama itu pengangkutan atau transportasi. Darah mengandung berbagai zat organik dan gas. Zat-zat tersebut berada di dalam darah hanya sementara dan harus sampai ke jaringan atau organ yang diperlukan. Yang kedua itu ada pengaturan atau regulasi. Pengaturan merupakan usaha hewan untuk mencapai keadaan seimbang, dinamis dari lingkungan internal tubuhnya. Yang ketiga itu ada perlindungan dan proteksi. Fungsi dari perlindungan darah dilakukan terutama oleh trombosit atau pembekuan darah dan menutup luka, dan leukosit atau fagositik, zat-zat asing, dan produksi antibodi. Komponen darah yang pertama itu plasma darah. Plasma darah merupakan cairan matriks di mana sel-sel darah tersuspensi. Secara umum, penyusunan plasma darah adalah air yang mengandung ion-ion dan molekul organik seperti protein. Adapun fungsi dari plasma darah yaitu sebagai bahan pelarut bahan-bahan kimia. Yang kedua itu membawa mineral-mineral terlarut seperti glukosa dan asam amino. Yang ketiga itu menyebarkan panas dari organ yang lebih hangat ke organ yang lebih dingin. Yang keempat itu menjaga keseimbangan agar cairan di dalam sel dan cairan di luar sel. Yang selanjutnya itu sel darah. Sel darah terdiri dari sel darah merah atau eritrosit. Eritrosit merupakan komponen darah terbesar. Morfologi dan ukuran eritrosit sangat bervariasi di antara spesies hewan. Eritrosit memiliki inti pada kebanyakan vertebrata, kecuali pada sebagian besar mamalia yang tidak berinti. Bentuk eritrosit mamalia adalah bulat dan bikonkav, kecuali pada kelompok Camelidae yang berbentuk lonjong, sedangkan pada kebanyakan vertebrata lain, bentuk eritrosit adalah lonjong dan bikonveks. Eritrosit paling besar ditemukan pada amfibi, sedangkan sel eritrosit mamalia dianggap lebih kecil dari spesifik dengan ketiadaan nukleus. Yang kedua itu adalah leukosit atau sel darah putih. Sel darah putih merupakan bagian terpenting dalam sistem pertahanan tubuh yang fungsinya untuk melawan mikroorganisme, penyebab infeksi, sel tumor, dan zat-zat asing yang berbahaya. Ukuran leukosit lebih besar dibandingkan eritrosit, namun jumlahnya di dalam tubuh lebih sedikit. Sintesis leukosit berlangsung di tempat yang berbeda, yaitu untuk kelompok granulosit disintesis di sumsum merah tulang, sedangkan kelompok agranulosit atau monosit dan limfosit disintesis di nodus atau limfatikus. Yang ketiga itu trombosit atau keping-keping darah. Trombosit merupakan sel darah yang berfungsi dalam hemostasis. Sel ini tidak memiliki nukleus dan dihasilkan oleh megakarbonat dalam sumsum tulang. Trombosit dikenal juga dengan keping darah dengan bentuk agak bulat, tidak bernukleus, tidak memiliki warna, ukuran sangat kecil, bahkan paling kecil di antara komponen seluler darah. Trombosit berperan dalam pembekuan darah apabila terjadi luka dalam pembuluh darah.
Sirkulasi pada hewan. Terdapat sirkulasi terbuka dan sirkulasi tertutup. Sirkulasi terbuka yaitu suatu sistem sirkulasi di mana darah yang dipompa oleh jantung akan keluar dari nadi atau arteri yang mengalir ke dalam hemokul, yaitu ruang yang terdapat di antara ektodrom dan endodrom. Sedangkan sistem sirkulasi tertutup yaitu di mana darah mengalir dalam suatu sirkuit pembuluh yang bersinambungan dari arteri ke vena melalui kapiler-kapiler. Selama bersirkulasi, darah tidak pernah keluar dari pembuluh darah. Secara umum, pada sistem sirkulasi tertutup terdapat perpisahan fungsi yang lebih komplit daripada sistem sirkulasi terbuka. Sistem sirkulasi terbuka misalnya pada antropoda air itu udang. Sistem sirkulasi pada udang, darah dipompa dari jantung melalui pembuluh darah menuju bagian bawah tubuh, seperti kaki. Darah dari kaki mengalir menuju insang, bagian kiri dan kanan tanpa melalui pembuluh. Di insang, darah mengikat O2 dan kemudian kembali ke jantung. Sirkulasi pada insekta atau serangga. Sistem sirkulasi pada serangga memiliki sebuah pembuluh yang memanjang dan terletak membujur di atas saluran makanan sebagai alat sirkulasi darah. Serangga memiliki jantung pembuluh yang terletak di belakang pembuluh. Jantung pembuluh yang paling belakang tertutup. Bagian depan merupakan aorta yang ujungnya terbuka. Jantung pembuluh mempunyai pori-pori yang halus dan berdenyut. Jantung pembuluh berdenyut, darah dipompa aorta. Kemudian darah dikeluarkan dari aorta menuju jaringan tubuh. Darah dari jaringan tubuh dapat kembali ke jantung pembuluh melalui pori-pori. Yang ketiga itu sistem sirkulasi pada moluska. Sistem sirkulasi darah terhadap moluska pada siput terdiri atas jantung dan pembuluh darah yang masih sederhana. Jantung siput terdiri atas anterium dan ventricle, terletak di dalam rongga perikardial. Jalan sirkulasi darah pada siput diawali dengan darah dipompa dari jantung mengalir melalui sinus menuju jaringan tubuh. Dari jaringan tubuh, darah kembali lagi ke jantung. Sistem sirkulasi tertutup, misalnya pada sirkulasi cacing. Sistem sirkulasi pada cacing memiliki sistem peredaran darah tertutup yang terdiri dari pembuluh darah dorsal, pembuluh darah ventral, dan 5 pasang lengkung aorta yang berfungsi sebagai jantung. Misalnya pada cacing tanah atau Pheretima. Arah aliran darah lengkungan aorta, pembuluh ventral kapiler, seluruh jaringan tubuh. Pembuluh dorsal atau lengkungan aorta atau pembuluh jantung. Oksigen diabsorpsi melalui kulit dan dibawa pembuluh kapiler menuju ke pembuluh dorsal. Pertukaran darah terjadi pada kapiler. Darah cacing tanah mengandung hemoglobin yang terlarut dalam cairan darahnya. Yang kedua adalah sirkulasi pada amfibi atau kata. Sistem sirkulasi pada kata terdiri atas jantung, arteri, vena, kapiler, dan sinus venosus. Jantung terdiri dari 3 ruang, yaitu atrium kiri, atrium kanan, dan 1 ventrikel. Di dalam atrium dan ventrikel terdapat skat. Antara atrium kanan dan atrium kiri terdapat katup. Sinus venosus terletak di sebelah dorsal jantung. Darah ini mula-mula berkumpul di sinus venosus dan akan masuk ke atrium kanan dan menuju ventrikel, lalu dipompa menuju paru-paru. Selanjutnya darah dari paru-paru yang kaya O2 masuk ke atrium kiri dan menuju ventrikel. Selain dari paru-paru, O2 juga dapat diperoleh melalui kapiler-kapiler di kulit. O2 ini masuk ke dalam kulit secara difusi. Jadi, di dalam ventrikel, kedua jenis darah bercampur. Selanjutnya, darah kaya O2 dari ventrikel dipompa menuju arteri untuk diedarkan ke seluruh jaringan tubuh. Yang selanjutnya ada sirkulasi pada fistes atau ikan.
Alat sirkulasi darah ikan terdiri atas jantung dan sinus venosus. Jantung terdiri atas dua ruang, yaitu antrium dan ventrikel. Jantung terletak di belakang insang, yaitu di dalam proses sirkulasi darah bermula dari darah yang kaya CO2. Dari seluruh tubuh kembali ke jantung melalui vena dan berkumpul di sinus venosus. Kemudian masuk ke anterium, dilanjutkan ke ventrikel dan dipompa menuju insang melewati konus anterius. Di insang, oksigen diikat dan CO2 dilepaskan. Kemudian masuk ke aorta dorsalis dan diedarkan ke seluruh tubuh. Lalu kembali ke jantung melalui vena. Sirkulasi darah ikan disebut sirkulasi darah tunggal karena darah beredar hanya sekali melalui jantung, yaitu dari jantung menuju ke insang dan ke seluruh tubuh, dan kembali ke jantung. Selanjutnya ada tipe-tipe jantung. Yang pertama itu ada pembuluh berdenyut. Pembuluh berdenyut atau pulsating vessel adalah pembuluh darah yang sederhana dengan lapisan otot yang relatif tebal dan yang berkontraksi dengan gelombang peristaltik sehingga mendorong darah ke seluruh sistem. Yang kedua itu ada jantung pembuluh. Jantung pembuluh atau tube heart lebih maju daripada pembuluh berdenyut. Jantung pembuluh lebih sering memiliki suatu anterium yang tipis atau ruang penerima mengelilingi bagian jantung, atau seluruh jantung mungkin terletak bebas di dalam suatu sinus perikardial. Yang ketiga itu jantung ampular atau tambahan. Jantung ampular atau tambahan atau ampular accessory heart yaitu pompa pendorong untuk memompa darah melalui daerah periferal dari sirkulasi beberapa hewan. Yang terakhir itu jantung berbili. Jantung berbili atau cambered heart banyak dijumpai pada moluska dan vertebrata, yang merupakan struktur muskular yang kompak dan biasa tersusun atas otot jantung. Satu atau lebih ruang menerima darah venous dan satu atau lebih ruang memompa darah ke sirkulasi periferal. Oke, baiklah, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai sistem sirkulasi pada hewan dan fisiologi darah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.